Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang dibanggakan, alhamdulillah saat ini kita berjumpa lagi di saat pandemi COVID-19. Pada saat ini, Ibu akan memberikan sedikit pengantar mengenai pelaksanaan PKL. Nah, terlebih dahulu Ibu tanyakan bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa rajin cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker, dan jaga jarak. Oke? Nah, sebelumnya kita gaungkan dulu ya SMK 8 Semarang Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. PKL yang kita laksanakan pada tahun ini mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 1 tahun 2020 mengenai PKL SMK dan uji kompetensi lulusan SMK. Bapak Dirjen juga melunching program yang sangat bagus, namanya adalah pernikahan massal. Siapa yang menikah? Yang menikah yaitu pendidikan vokasi SMK menikah dengan IDUKA. Apa itu I? I adalah industri, dunia usaha, K dunia kerja. Untuk itu, anak-anakku akan diterjunkan PKL. Untuk apa terjun PKL? Agar mendapatkan pengalaman real, merasakan situasi nyata, atmosfer di dunia kerja, atmosfer di dunia industri, atmosfer di dunia usaha. Pengalaman-pengalaman ini nanti diharapkan akan meningkatkan kompetensi kinerja dan kompetensi karakter. Kompetensi kinerja yang oleh Ibu Bapak Guru saat di sekolah sudah dibekali. Bagaimana kompetensi keperawatan sosial, bagaimana kompetensi rekayasa perangkat lunak, bagaimana kompetensi TKJ, bagaimana kompetensi multimedia, bagaimana kompetensi caregiver. Di sekolah sudah dibekali. Ini akan teruji bagaimana penerapannya saat PKL. Selain kompetensi kinerja, yang sangat penting adalah kompetensi karakter. Di dunia kerja harus disiplin. Jam kerja misalkan dimulai jam 7, anak-anak itu tidak boleh datang jam 8. Disiplin. Yang kedua, bagaimana bekerja dengan komitmen. Kesepakatan yang dibuat harus ditaati, dilaksanakan. Bagaimana bekerja dengan totalitas, memberikan layanan yang terbaik, bekerja sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Yang tak kalah penting, bagaimana mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan lini, dengan bidang-bidang yang lain. Terlebih lagi jika anak-anakku akan berwirausaha, sangat penting karakter inovatif. Bagaimana mencari, menemukan hal-hal yang baru. Oke ya. 'Untuk itu, selama PKL, 1. 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 1
pola atau mode apapun nanti yang oleh IPK tetapkan, ikuti dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kompetensi setinggi-tingginya, sehingga sepulang PKL, anak-anakku siap menyambut, mengaplikasikan, menerapkan dalam dunia nyata, dalam masyarakat yang sesungguhnya, untuk meraih kehidupan yang lebih baik, untuk meraih kesuksesanmu di masa yang akan datang. Oke, semangat! Kita akhiri dengan salam SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan, terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari informasi tentang PKL dari kehumasan. PKL, apa sih PKL? Kalau pasti sudah tahu ya. Jadi PKL itu praktik kerja lapangan, pengaplikasian dari kompetensi yang teman-teman dapatkan di bangku sekolah diterapkan pada industri. Selama 1 tahun biasanya SMK Negeri 8 Semarang mengadakan PKL selama 2 periode. Ya, periode pertama itu biasanya di bulan Juli sampai November, dan periode kedua di bulan Januari sampai Mei. Selama 4 bulan penuh, teman-teman yang mendapatkan jadwal PKL melaksanakan pembelajaran di industri. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, dasar-dasar pelaksanaan PKL. Yang menjadi landasan atau dasar-dasar pelaksanaan PKL SMK Negeri 8 Semarang adalah: 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang PKL bagi peserta didik SMK tahun pelajaran 2020-2021 serta pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan SMK tahun pelajaran 2020-2021. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga adalah program kerja SMK Negeri 8 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Itu yang menjadi dasar-dasar pelaksanaan PKL. Kemudian hal apa saja yang berkaitan dengan PKL? Yang pertama adalah PKL kelas 11 untuk periode pertama ini adalah untuk potensi perawatan sosial 1, rekayasa perangkat lunak 1, multimedia 1, multimedia 2, dan teknik komputer dan jaringan 1 yang rencananya akan dilaksanakan selama 4 bulan dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 November 2020. Peserta didik wajib memilih salah satu jenis PKL karena ini masa pandemi. Kami menawarkan beberapa jenis PKL. Ya. Yang pertama adalah PKL di industri sesuai dengan kompetensi kalian. Jadi teman-teman masih boleh nih melaksanakan PKL di industri sesuai dengan kompetensinya, akan tetapi tetap ya teman-teman harus menjaga kesehatan. Pilihlah perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan dan tentu saja harus setujuan orang tua. Ya, itu yang pertama. Kemudian jenis PKL yang kedua adalah PKL di budi tapi yang masih dekat dengan rumah. Kalau yang pertama tadi harus linear, jadi yang kedua ini tidak harus linear karena memang kita utamakan adalah kesehatan. Jadi silakan teman-teman mencari industri yang paling dekat dengan rumah. Ya. Konsepnya adalah satu industri satu peserta. Ya. Jadi jangan pernah dilanggar karena kita ingin mengutamakan. Kemudian jenis yang ketiga adalah penugasan proyek. Penugasan proyek ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada penugasan dari teman-teman kalian, dari harga masing-masing, lalu mungkin nanti memberikan penugasan proyeknya apa. Kemudian kebetulan ini ada salah satu anggota komite sekolah kita yang menawarkan untuk membimbing teman-teman yang dari multimedia dan dari NPL. Tapi memang ada seleksi di situ karena beliau memberikan persyaratan khusus
dan itu sudah kami laksanakan. Jadi nanti untuk teman-teman yang lolos seleksi akan dibimbing langsung dari industri, dari anggota komite pelajar. Ya, untuk bentuk-bentuk dari tugas proyek itu seperti yang biasa teman-teman lakukan. Ada proyeknya apa, kemudian membuat caranya, menyusun time schedule-nya, kemudian penyelesaian proyeknya, ada pembuatan laporannya juga, terus kemudian presentasi. Ya, ada yang terakhir itu evaluasi yang dia akan dilaksanakan oleh pembimbing. Kemudian untuk jenis yang ketiga adalah kegiatan kewirausahaan. Di kewirausahaan ini teman-teman harus menentukan ide sendiri, kira-kira mau membuat apa, ya, atau bisa juga koordinasi dengan pembimbing, ya, nanti ditanyakan, Pak atau Bu, kira-kira ada apa ini di kelas kewirausahaan ini. Dan kebetulan ada juga anggota komite sekolah kita yang menawarkan kemarin membantu untuk membimbing di teman-teman yang ikut di PKL yang jenis kewirausahaan. Jadi jangan takut nanti meskipun teman-teman belum menemukan ide, nanti kami sudah ada. Kuotanya masih sedang dalam rencananya nanti kami informasikan lanjut. Jadi nanti kita klasifikasi sesuai dengan pilihan teman-teman. Kemudian jenis PKL yang berikutnya adalah penugasan berbasis masalah atau pembelajaran berbasis masalah, ya, PBL gitu. Jadi nanti pembimbing akan memberikan problematika atau permasalahan, nah, teman-teman nanti akan dibimbing untuk masih dengan masalahnya, mulai dari identifikasi masalahnya, kemudian perencanaannya, penelitian, pengembangan, sampai dengan analisis dan penyelesaian masalah. Jadi satu rangkaian kompleks, ya. Kemudian jenis PKL yang berikutnya adalah pengenalan diri, ya, atau instansi. Untuk yang ini teman-teman bisa juga dengan ini memang membutuhkan kuota lebih banyak, ya. Jadi teman-teman harus browsing, ya, mencari data-data industri yang ada di internet. Silakan cari yang linear sudah kompetensinya, kemudian dibaca, dipahami, dibuat resume, ya. Nanti dari juga menentukan berapa industri yang harus diteliti, ya. Sebenarnya sama, semuanya butuh penelitian, ya. Kemudian jenis PKL yang berikutnya adalah analisis pekerjaan melalui software. Jadi software di sini bukan software yang secara fisik, ya, era ini. Jadi softwarenya yang ada di internet. Jadi teman-teman bisa mencari software yang ada di internet, kemudian dianalisis pekerjaan-pekerjaan yang ada itu, jenis-jenisnya dianalisis, kebutuhannya seperti apa, SDM-nya dibutuhkan seperti apa. Jadi teman-teman harus betul-betul mempelajari, kemudian membuat resume. Itu tadi, ya, jenis-jenis dari PKL. Teman-teman bisa memilih salah satu dari beberapa jenis PKL tersebut. Misal kalau teman-teman ingin tetap pelaksanaannya di industri ini, tidak masalah, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ya. Jadi kalau teman-teman masih ingin PKL-nya di industri, berarti harus mendapatkan izin dari orang tua, ya, harus orang tua harus menyetujui. Yang kedua tadi, satu industri, satu peserta, ya. Kemudian carilah industri yang menerapkan protokol kesehatan. Oke, itu kemudian melalui wali kelas kami sudah mengedarkan ada beberapa surat edaran termasuk surat persetujuan, dan kami tunggu surat tersebut masuk oleh lambat hari ini. Kemudian setelah masuk untuk masalah pembagian bimbing itu ada bertanya-tanya, kira-kira kapan Pak pembagian bimbingnya? Saya dapat bimbing siapa? Kami sedang mengklasifikasi, ya. Jadi teman-teman yang sudah mengajukan surat persetujuan dari orang tua maupun teman-teman sedang kita kontrol, kita klasifikasi. Kemudian dari situ nanti baru kita bisa menentukan siapa bimbingannya. Oke teman-teman, jadi jelas, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Komnas HAM. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik, ya. Selamat melaksanakan PKL. Buat teman-teman, ingat selalu jaga kesehatan, utama kesehatan di era pandemi ini. Lakukan protokol kesehatan, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau antiseptik, ya, digunakan selalu. Ingat
PKL tetap kita laksanakan, akan tetapi utamakan kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang akan melaksanakan praktek kerja industri, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi semangat yang luar biasa di dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku kelas 11 yang akan melaksanakan prakerin yang berbahagia dimanapun kalian berada, PKL atau praktek kerja industri merupakan program sekolah yang harus dilaksanakan sesuai dengan SK Dirjen Vokasi nomor 1 tahun 2020 bahwa ada beberapa teknik di dalam melaksanakan praktek kerja industri. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Tanpa adanya kolaborasi dari siswa, guru, dan orang tua, program PKL tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu kita ketahui bersama anak-anakku semua bahwa di masa pandemik seperti ini bukan berarti menyulitkan langkah kita untuk melaksanakan impian-impian kita, untuk menggapai impian-impian kita, tetapi dengan adanya COVID-19 ini memberikan pembelajaran buat kita untuk selalu berinovasi, selalu menggali eksperimen sehingga apa yang menjadi harapan sekolah itu bisa tercapai. Pada saat ini Dirjen Vokasi sedang menggalakkan pernikahan massal, pernikahan antara SMK, dunia industri, dan perguruan tinggi vokasi, di mana diharapkan nanti kalian setelah keluar dari SMK Negeri 8 Semarang bisa bekerja di dunia industri yang sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing, atau mungkin kuliah di perguruan tinggi vokasi yang sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Praktek kerja industri ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari segala pelajaran, segala materi yang sudah kalian terima selama kalian berada di SMK 8. Inilah ajang bergengsi kalian untuk bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang sudah kalian terima selama ini. Selama kalian prakerin bukan berarti kalian tidak mengikuti mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran selain praktek kerja di dunia industri seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan lainnya tetap dijalankan. Untuk itu, saya meminta kepada seluruh siswa untuk selalu berkolaborasi dengan guru, untuk selalu berkomunikasi dengan guru terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau secara online. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi penilaian yang nanti akan dituangkan dalam laporan hasil pendidikan atau rapot yang akan kalian terima di akhir semester. PKL akan dilaksanakan selama kurang lebihnya 4 bulan, dari tanggal 20 Juli sampai 20 November 2020. Dalam kurun waktu PKL, harapan kami kalian tetap semangat, kalian tetap melakukan pembelajaran sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian, nilai tinggi atau mungkin angan-angan yang akan dicapai itu bisa terwujud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tetap berpesan bahwa jalin selalu komunikasi, jalin selalu kolaborasi antara kalian, guru dan orang tua, sehingga kita bersama bisa melaksanakan program sekolah di masa-masa sulit seperti ini, di masa wabah zat yang tak kasat mata yang membuat demam seluruh dunia. Tetap semangat anak-anakku, tetap berjuang di dunia pendidikan, wujudkan semua cita-cita kalian untuk masa depan kalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Bu Nur akan menyampaikan bekal kepada kalian sebagai bekal untuk magang atau praktek kerja lapangan, yaitu tentang soft skill yang wajib dikuasai untuk menjadi sukses. Pengertian soft skill, keterampilan seseorang berhubungan dengan orang lain maupun keterampilan mengatur dirinya sendiri sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Soft skill wajib apa saja sih yang harus kita miliki di zaman sekarang
ini. Yuk, kita simak beberapa di antaranya, yaitu komunikasi, mampu bekerja sama, mudah beradaptasi, problem solving, manajemen, networking, leadership, positif dan percaya diri, mampu bekerja di bawah tekanan, dan etika. Sekarang kita bicara tentang komunikasi sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan untuk serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Soft skill wajib nomor 1 yang harus dimiliki saat ini adalah komunikasi, di mana kita berada. Kita membutuhkan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman, dengan guru, dengan teman sekerja kita nantinya. Terdengar sederhana ya nak ya, tetapi masih banyak loh yang sulit untuk menerapkan komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah mampu bekerja sama. Soft skill mampu bekerja sama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun skill individu sangat penting, tapi jangan lupakan kemampuan bekerja sama. Kita akan selalu membutuhkan kerjasama yang baik dengan partner atau rekan kerja kita nantinya. Untuk itu diperlukan sebuah tim yang solid dan melengkapi satu sama lain. Kita harus mampu melatih diri kita untuk bisa menerima pendapat orang lain, berdiskusi dan mencapai solusi, menghargai pendapat orang lain serta berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berikutnya, mudah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan di mana kita hidup. Beradaptasi adalah soft skill wajib yang secara tidak sadar sudah kita latih sejak dini. Setiap kita lulus dari suatu jenjang pendidikan dan masuk ke jenjang berikutnya, kita pasti mengalami masa-masa berkenalan dengan teman baru, belajar hal baru, membiasakan diri dengan situasi baru, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang punya tingkat adaptasi lebih cepat dan tinggi akan lebih menguntungkan. Kita bisa merasa nyaman dengan situasi apapun, sehingga kita bisa mengeluarkan kemampuan kita terbaik. Selanjutnya adalah soft skill problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita yang kita hadapi dengan teknik, metode, dan cara berpikir yang relevan dengan kehidupan dan juga merasa kemampuan berpikir seseorang. Di zaman sekarang, kita tidak bisa menjadi orang yang pasif. Sekolah maupun tempat kerja mengajarkan kita untuk bisa selalu proaktif dan memberikan pendapat serta solusi terhadap sebuah masalah. Dengan terbiasa untuk mengutarakan pendapat dan menemukan masalah serta mencari solusinya, kita akan menjadi orang yang menonjol dan dicari banyak perusahaan atau industri. Jadi jangan takut untuk mencoba memecahkan masalah dan terus proaktif dengan teman-teman yang lain ya. Anak-anakku, berikutnya adalah soft skill management. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Anak muda harus mempunyai skill manajemen yang baik. Bagi yang masih suka menunda mengerjakan tugas dan keteteran dalam menentukan pembagian prioritas, harus mulai belajar memanage skill. Kenapa? Karena kemampuan untuk merencanakan
membagi dan mengeksekusi tugas sangat diperlukan di dunia kerja nanti. Dengan demikian, pekerjaan kita tidak akan keluar dari jadwal dan target yang sudah direncanakan. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah networking. Networking adalah kemampuan untuk memperluas koneksi, relasi, dan sinergi sambil mempertahankan nilai-nilai kepentingan bersama dan komitmen untuk kesuksesan bersama. Dan berikutnya adalah leadership. Apa tuh leadership itu? Yaitu kepemimpinan. Suatu seni, fungsi, proses dan kemampuan dalam mempengaruhi, mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah positif dan percaya diri. Percaya diri atau self-confident adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberikan sesuatu dan dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Sikap positif dan percaya diri tidak bisa dianggap remeh. Percaya diri dan tidak mudah menyerah adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang lain yang berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Semakin tinggi level pendidikan dan pekerjaan kita nantinya, kita akan banyak mengalami masa-masa di bawah tekanan. Tapi kita harus yakin bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mengatasinya. Nah, kemampuan bekerja di bawah tekanan sangat penting untuk kita kuasai, agar kita bisa selalu tenang, menyelesaikan tugas dengan maksimal. Anak-anakku, soft skill berikutnya adalah etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, baik seseorang terkait dengan sifat, baik dan buruknya. Yang paling penting dan tidak boleh terlupakan yaitu etika yang baik. Walaupun kita pintar, memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan beragam skill lainnya, tapi tidak diimbangi dengan etika dan attitude yang baik, kita bisa tidak disukai oleh rekan kerja kita nantinya. Jadi, mari belajar untuk selalu menghargai orang lain, berkelakuan baik, punya semangat tinggi, dan terus berpikir positif. Anak-anakku, 10 soft skill tadi harus bisa kita kuasai dan dapat kita terapkan di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ke depannya kita akan menjadi orang sukses. Kita tidak perlu menunggu pekerjaan, tetapi kita jemput pekerjaan, kita laksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Insya Allah anak-anakku, kita nggak sempat menganggur, kita akan sukses di masa depan. Sekali lagi, tetap semangat anak-anakku untuk bisa menerapkan soft skill ini dengan baik di tempat kerja, di lingkungan Anda, di rumah, dan di tempat manapun. Anak-anakku, Bu Nur berpesan kepada kalian, selama masa pandemi ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, jangan lupa untuk selalu memakai masker apabila kita di luar rumah atau bekerja. Salam idola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama ini saya selaku pimpinan salah satu Dudi sekaligus alumni SMK Negeri 8 Semarang mohon izin untuk menyampaikan pesan spirit kepada anak-anakku sekaligus adik-adik kelasku yang akan mengikuti praker ini. Tolong bekalilah diri kalian dengan ilmu pengetahuan yang memadai yang didapat dari bapak atau ibu guru di sekolah dan budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik, 1. Disiplin, 2. Keterbukaan, 3. Saling menghargai, 4. Kerjasama yang baik,
Dan yang kelima, kerja yang berkualitas. Agar kalian benar-benar bisa menjadi tenaga kerja yang bernilai ekonomis atau yang bisa memberikan nilai tambah kepada Dudi. Semoga dengan demikian kalian akan sukses di dalam prakerin maupun kelak setelah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya setelah kalian menyelesaikan studi di SMK Negeri 8 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diminta oleh SMK Negeri 8 untuk memberi materi pembekalan untuk peserta didik yang akan mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Dono Widiarjo. Saya bekerja di PT Java Valley. PT Java Valley merupakan salah satu IT company yang ada di Semarang. Bisnis kita bergerak dalam bidang IT, khususnya di bidang software development. Klien kami banyak dari luar Indonesia dan ke depan tidak menutup kemungkinan kami akan menunjukkan suatu produk yang akan dipasarkan di lokal, khususnya pasar Indonesia. Baik, materi pembekalan untuk peserta didik yang akan mengikuti PKL kali ini bertema sosialisasi di lingkungan kerja. Apa sih sosialisasi di lingkungan kerja itu? Pengertian sosialisasi di lingkungan pengertian sosialisasi di sini adalah proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan tingkah laku yang berlaku di lingkungan kerja. Nilai-nilai di sini termasuk dalam kemampuan non formal atau soft skill yang harus atau wajib dimiliki oleh individu yang ada atau berada di dalam lingkungan pekerjaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dan memang kemampuan bersosialisasi ini identik dengan cara atau kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Apa saja yang harus diperhatikan saat bersosialisasi di lingkungan pekerjaan? Pertama, komunikasi. Bangunlah komunikasi dengan pembicaraan yang jelas dan tepat. Pembicaraan yang tanpa arah tidak saja akan membingungkan lawan bicara Anda. Bangunlah komunikasi dengan yang jelas sehingga lawan bicara Anda dapat memahami dengan tepat maksud dan tujuan pembicaraan Anda. Contoh, komunikasi dengan orang yang lebih tua harus sopan dan santun. Kemudian juga ketika Anda berbicara dengan rekan kerja lainnya harus kita bisa menghormati dan menghargai. Yang kedua, adaptasi lingkungan. Pastinya ketika teman-teman nanti memasuki tempat pekerja di mana teman-teman PKL, banyak hal yang baru yang tidak ditemui di lingkungan teman-teman sebelumnya, misalkan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Hal baru ini membutuhkan penyelesaian dari teman-teman sekalian sehingga teman-teman tidak akan kesulitan atau diterima di lingkungan pekerjaan yang baru ini. Contohnya tepat waktu. Biasanya di lingkungan pekerjaan tepat waktu ini menjadi suatu keharusan. Entah itu tepat waktu dalam kehadiran, tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, tepat waktu dalam menyelesaikan suatu proyek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Dalam lingkungan pekerjaan biasanya membutuhkan kolaborasi yang baik antara satu bagian dengan bagian yang lain, dengan satu jenis pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang lain. Satu sama lain saling mendukung sehingga dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan dari suatu perusahaan akan mudah tercapai.
Nah, pentingnya teman-teman dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan kerja akan sangat bermanfaat dalam penyelesaian suatu pekerjaan, suatu proyek ataupun hal lainnya. Contohnya, saat meeting kita menawarkan ide-ide kita, tapi kita juga harus dapat menghargai ide-ide dari teman kerja kita lainnya. Nah, dari kedua itu kita cari solusinya atas suatu masalah yang akan kita pecahkan dari ide-ide baik dari teman-teman atau dari rekan kerja lainnya. Kemudian yang keempat, kejujuran. Kejujuran adalah suatu nilai, kebiasaan, dan tingkah laku yang tidak dapat ditinggalkan dimanapun kita berada. Dengan niat jujur, maka tujuan kita bekerja insya Allah akan mudah kita kerjakan dan juga mudah kita selesaikan. Contoh, misalkan ketika kita diberikan suatu pekerjaan dari rekan kerja, jika memang kita belum mengerti atau belum paham, ada baiknya kita bertanya atau meminta bantuan orang lain. Karena dengan bertanya, kita jadi tahu cara menyelesaikan pekerjaan itu yang baik seperti apa. Artinya di sini kita harus jujur dengan kemampuan diri kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dari keempat itu kesimpulannya, dalam dunia kerja bukan cuma keahlian teknis dan profesional saja yang dibutuhkan, kemampuan sosialisasi pun tidak kalah pentingnya. Bahkan sudah banyak yang membuktikan kepiawaian dan dalam bersosialisasi ini mengantarkan seseorang ke level kesuksesan. Apalagi bagi para pekerja profesional, lingkungan kerja merupakan tempat dan lembaga yang banyak menyita waktu mereka. Nah, mulai dari sekarang, tingkatkan kemampuan sosialisasi teman-teman semua, sehingga nantinya ketika teman-teman bekerja setelah lulus SMK, teman-teman tidak akan mengalami kesulitan. Baik, saya kira itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMK 8 yang sebentar lagi mau magang atau prakarya di perusahaan. Perkenalkan, saya Ardian Rizky Rahmawan, CEO dari CVR Data Media. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kedisiplinan diri dalam lingkungan kerja, yang nantinya adik-adik di lingkungan kerja akan merasakan dunia kerja seperti apa, kemudian apa yang perlu adik-adik lakukan ketika bekerja secara profesional. Nah, yang pertama, adik-adik perlu disiplin waktu dalam bekerja. Disiplin waktu dalam bekerja yang dimaksud adalah ketika suatu perusahaan atau tempat adik-adik magang nantinya menetapkan jam masuk, jam pulang, itu harus ditepati. Misalnya jam 8 jam masuk, ya sebisa mungkin sebelum jam 8 adik-adik sudah berada di kantor. Dan ketika pulang juga harus ditepati. Dan ketika adik-adik ingin izin, entah itu izin sakit atau izin apapun, adik-adik juga harus memberikan konfirmasi kepada pembimbing lapangan. Jadi jangan asal hilang, jangan asal nggak berangkat, jangan izin ke teman, nitip ke teman, itu sangat kurang baik, kurang etis di dalam dunia usaha. Kemudian yang nomor 2, adik-adik juga perlu disiplin tentang deadline. Nah, nantinya ketika adik-adik bekerja di perusahaan, adik-adik akan diberikan suatu job desk dan deadline. Deadline ini adalah waktu batas pengerjaan. Jangan sampai adik-adik melebihi deadline yang sudah ditetapkan oleh pembimbing lapangan. Pastikan kalau bisa pekerjaan sudah selesai sebelum deadline, karena ini menjadi nilai positif buat adik-adik. Kemudian nomor 3, yaitu adik-adik perlu memiliki attitude atau sopan santun yang baik. Nah, artinya seperti apa? Jadi ketika adik-adik magang, adik-adik terapkan senyum, salam, sapa. Jadi sebelum bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat
magangnya adik-adik, pastikan salam dulu, senyum dulu, kemudian menyapa, karena itu merupakan nilai positif yang bisa meningkatkan soft skill adik-adik. Kemudian yang keempat adalah aktif berkomunikasi. Jadi ketika adik-adik ada bingung atau ada tidak paham tentang job desk yang diberikan, adik-adik harus aktif berkomunikasi, harus aktif untuk bertanya kepada pembimbing lapangan, kepada rekan-rekan di kantor, atau bahkan kepada teman-teman seangkatan. Jadi jangan pernah diam, karena ketika adik-adik diam maka pihak DUDI juga nggak paham tentang apa yang perlu dibantu, apa yang adik-adik bingungkan. Jadi adik-adik harus aktif berkomunikasi, karena dengan komunikasi, dengan bertanya, adik-adik akan mendapatkan ilmu, dan ilmu yang adik-adik dapatkan akan bermanfaat di kemudian hari ketika adik-adik sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu, keempat poin itu yang perlu adik-adik tanamkan di diri adik-adik semua sebelum melakukan prakerin, sebelum melakukan magang. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ul Azizah. Kalian bisa panggil saya Fitri. Nah, kebetulan saya alumni dari SMK Negeri 8 Semarang nih. Kebetulan saya juga diminta untuk memberikan sedikit motivasi buat teman-teman semua yang saat ini bergabung di SMK Negeri 8 Semarang. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas perjuangan kalian sudah terpilih menjadi salah satu siswa didik baru di SMK Negeri 8 Semarang di berbagai jurusan ya, mungkin salah satunya adalah jurusan pekerja sosial. Nah, pasti teman-teman semua juga tidak asing ya dengan nama SMK Negeri 8 nih, salah satu SMK negeri yang ada di kota Semarang. Selain itu, SMK Negeri 8 ini juga memiliki beberapa jurusan nih. Ada beberapa jurusan IT dan juga salah satu jurusan yang menurut saya adalah unik. Mungkin teman-teman semua yang sudah memilih jurusan pekerja sosial juga masih merasa asing nih apa itu pekerja sosial. Baik, jadi salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 8 Semarang itu adalah jurusan pekerja sosial. Merupakan salah satu jurusan pelopor pertama nih untuk di SMK Negeri 8 Semarang. Jadi SMK Negeri 8 Semarang ini merupakan salah satu pelopor pertama untuk jurusan pekerja sosial, karena dulu namanya adalah MPS, yang mana pertama kali ada di Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu diikuti oleh SMK Negeri 7 Surakarta. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran apa sih pekerja sosial, nah di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang apa itu pekerja sosial. Nanti akan kalian temukan jawabannya kalau kalian sudah berada di kelas seperti itu, dan kalian nanti akan didukung oleh guru-guru yang profesional di bidangnya dan terampil di bidang pekerja sosial pastinya. Nah, jangan khawatir. Nanti kalian juga akan bisa menerapkan nih ilmu-ilmu yang kalian peroleh ketika di kelas tentang ilmu pekerja sosial itu apa. Karena ilmunya ini tidak hanya bermanfaat ketika kalian berada di kelas, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Karena ini juga nggak jauh beda dengan kegiatan sosial seperti itu. Nah, nanti di sana kalian akan dididik bagaimana sih mempelajari tentang menangani masalah klien, khususnya yang berkaitan dengan manusia ya. Karena nanti kalian juga dihadapkan bagaimana nanti memberikan pertolongan dan pelayanan pada klien, seseorang, kemudian organisasi, komunitas, ataupun masyarakat. Dan pastinya nanti kalian tidak hanya dibekali oleh ilmu tentang pekerja sosial, tapi kalian juga akan dibekali pengalaman dan juga keterampilan bagaimana kalian bisa menjadi pekerja sosial yang handal dan terampil. Nah, ketika dulu saya kebetulan tahun 2013 menjadi siswa baru di SMK Negeri 8 jurusan pekerja sosial. Mungkin saya ada di fase kalian saat itu adalah masuk
ke SMK Negeri 8 dan berpikiran apa ini pekerja sosial, ini sesuatu yang asing menurut saya dan saya memang tidak mempunyai banyak referensi pada saat itu. Oke lah, saya coba dan pada akhirnya 3 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 8 dengan sangat memuaskan menurut saya, dan saya lulus di tahun 2015. Kemudian di sana saya belajar banyak sekali tentang ilmu pekerja sosial dan menemukan oh ternyata pekerja sosial seperti ini, dan itu merupakan pengalaman yang exciting banget buat saya. Saya membuat menyenangkan untuk kegiatan saya pada saat itu, dan pastinya nanti pada saat itu juga saya tidak hanya senang ya mendapatkan pengetahuan yang baru yang bisa saya implementasikan di kehidupan saya, tapi saya juga dibekali nih keterampilan yang sangat luar biasa yang tidak saya dapatkan di kegiatan yang lainnya ataupun di mata pelajaran yang lainnya. Apa itu? Nah, keterampilan praktek atau magang nih. Kalau praktek pekerja sosial ini tidak jauh dari yang namanya kegiatan yang berada di institusi atau lembaga sosial, yang mana sudah disediakan secara langsung oleh SMK Negeri 8 dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial pastinya. Nah, pada saat itu tahun 2013 kelas 10 saya diberikan kesempatan bersama dengan teman-teman angkatan pada saat itu praktek di beberapa lembaga sosial. Nah, 2013 saya praktek di PAC Semarang. Fokusnya adalah anak dengan kedisabilitasan. Di sana saya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi bagaimana memberikan penolongan dan pelayanan kepada anak dengan kedisabilitasan. Kemudian yang kedua saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai pekerja sosial atau praktek itu di PSLA Tunas Bangsa Pati, merupakan salah satu panti sosial milik Kementerian Sosial yang fokusnya adalah anak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tahun 2015 nih di kelas 12 ya, saya diberi kesempatan untuk praktek juga di salah satu balai atau lembaga sosial milik Kementerian Sosial itu di BBRSBG Graita Temanggung. Itu fokusnya lebih ke anak Graita. Jadi saya di sana mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga keterampilan bagaimana kita dihadapkan untuk bisa menolong klien sesuai dengan klasifikasi permasalahan mereka seperti itu. Nah, kebetulan saya juga diberikan amanah dan kepercayaan. Saya juga tidak menyangka pada saat itu yang awalnya saya tidak tahu tentang jurusan pekerja sosial, akhirnya saya memberanikan untuk daftar di SMK Negeri 8 jurusan Peksos ya, seperti itu. Pada akhirnya saya diberi kesempatan tahun 2014 mengikuti lomba keterampilan siswa atau LKS untuk jenjang pendidikan SMK, mewakili jurusan Peksos dan juga SMK 8 untuk maju ke tingkat provinsi. Jadi saya harus bersaing bersama dengan teman-teman Peksos lainnya dari berbagai SMK yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan kesempatan mendapatkan juara 1 pada saat itu dan lanjut ke tingkat nasional LKS dengan jurusan pekerja sosial atau mata lomba atau bidang lombanya itu Peksos juga sama. Itu tahun 2015 tingkat nasional kalau tidak salah dilaksanakan di Kota Tangerang. Nah, itu banyak sekali nih ilmu, pengalaman dan skill yang bisa saya peroleh, saya asah ketika saya berada di jurusan pekerja sosial. Nah, selain itu, nanti prospeknya seperti apa Kak kalau kita selesai dari SMK Negeri 8 nih? Nah, buat teman-teman semua, kalau kalian pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke tingkat universitas, itu kalian juga bisa nih memperdalam ilmu pekerja sosial kalian di salah satu perguruan tinggi kedinasan milik Kementerian Sosial yang ada di Bandung, namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, pada saat itu tahun 2015 sampai 2019 kemarin saya menjadi salah satu awardee penerima beasiswa kerjasamanya SMK Negeri 8 Semarang dan juga Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Saya menyelesaikan 4 tahun pendidikan saya di Diploma 4 Pekerjaan Sosial. Di sana kalian akan dilatih menjadi seorang pekerja sosial yang profesional dan akan lebih detail bagaimana kalian mempelajari ilmu pekerja sosial tersebut. Lalu kalau kalian tidak mau terlalu jauh nih ke Bandung, gimana Kak? Kalian bisa kuliah di beberapa jurusan, salah satunya adalah jurusan Kesejahteraan Sosial, baik itu PTN ataupun PTS yang ada di Kota Semarang ataupun di sekitaran Kota Semarang, seperti itu. Kalau untuk kerja gimana Kak? Misalnya kalau kalian kerja dengan pengalaman kalian
pengalaman praktek kalian juga bisa nih memanfaatkan hal itu untuk bekerja di sektor industri yang berkaitan dengan hal-hal sosial seperti itu. Nah, pesan saya buat kalian semua, untuk siswa didik baru SMK Negeri 8 Semarang, khususnya untuk jurusan pekerja sosial, untuk junior-junior saya saat ini, kalian tetap semangat dan terus asah kemampuan kalian untuk menjadi pekerja sosial dan perdalam apa itu pekerja sosial, dan nantinya kalian akan menemukan keunikan tersendiri dari jurusan ini. Selain itu, kalian tidak hanya bisa meraih prestasi di akademis saja nih untuk bisa menjadi pekerja sosial. Walaupun kalian dibekali ilmu yang sudah mumpuni ya nantinya ketika belajar di SMK Negeri 8, setidaknya kalian juga bisa mengasah keterampilan kalian sebagai pekerja sosial. Karena kalian juga tidak bisa mengandalkan keterampilan tersebut hanya dari sekolah. Kalau bisa kalian juga aktif di kegiatan non-akademis. Seperti apa? Kalian perbanyak kegiatan social activities, ikut kegiatan relawan, ikut kegiatan volunteer yang banyak sekali diadakan oleh organisasi yang pasti mereka sasarannya adalah youth atau kaum pemuda. Nah, kalau saya jadi kalian di usia saat ini, saya akan memperbanyak nih pengalaman-pengalaman saya untuk bidang social activities tersebut. Karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan fully funded yang nanti juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalian tidak hanya mendapatkan ilmu tentang bagaimana memberikan penolongan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada klien, organisasi ataupun komunitas itu dari kelas saja, tapi kalian juga bisa mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan itu dari berbagai organisasi di luar sana. Semoga hal ini bisa memberikan motivasi ya buat kalian. Jadi pesan saya yang terakhir adalah jadilah pekerja sosial yang tidak melupakan kode etik serta dapat memberikan penolongan dan pelayanan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kebetulan saat ini saya juga sudah lulus ya dari pekerja sosial dan kurang lebih sudah 7 tahun nih saya belajar tentang pekerja sosial, jadi saya sedikit tahu lah, paham tentang alurnya menjadi pekerja sosial seperti apa. Dan kebetulan saat ini saya juga sudah bekerja di salah satu NGO atau LSM lokal yang ada di Semarang, namanya Bintari Foundation, yang memang fokusnya juga di pemberdayaan masyarakat. Jadi latar belakang pekerjaan saya saat ini juga tidak jauh dari background pendidikan saya sebelumnya. Jadi saya tidak sia-sia ketika belajar pekerja sosial selama kurang lebih 7 tahun ini. Saya bisa terapkan nih ilmu-ilmunya, prakteknya, pengalaman yang saya peroleh ketika di SMK maupun di universitas itu bisa saya terapkan ketika saya bekerja saat ini. Saya bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan bagaimana pemberdayaan mereka agar menciptakan suatu kemandirian di masyarakat tersebut. Jadi, tetap semangat, semoga sukses untuk kalian semua dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, tetap menjadi seseorang yang luar biasa. Semoga kalian nantinya juga bisa menjadi pekerja sosial yang terampil dan handal. Nah, kurang lebih seperti itu pesan atau motivasi yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan semangat buat kalian semua. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magang bukan ajang mencari uang. Perkenalkan, saya Adit, alumni SMK 8 tahun 2020. Menjadi seorang Android developer dimulai pada saat saya duduk di bangku kelas 10 SMK Negeri 8. Awal dari semua yang saya dapatkan saat ini, belajar dari orang yang lebih berpengalaman, berkumpul bersama dalam suatu komunitas, dan juga networking dengan banyak orang yang dapat menjadikan langkah belajar menjadi lebih mudah. Lalu, apa yang saya lakukan dan dapatkan saat ini? Saya pernah membuat suatu aplikasi dengan nama Pitik, singkatan dari Pintar Matematika. Aplikasi ini berfungsi untuk menghitung luas dari bangun datar dan juga peluang ruang. Aplikasi ini dapat kalian download dan coba di Google Play Store. Selanjutnya saya juga pernah menjadi salah satu mentor di Rumah Coding, di mana saya memberikan sharing ilmu dengan teman-teman tentang bagaimana cara membangun dan belajar untuk membuat aplikasi Android. Saya juga pernah menjadi mentor
atau trainer di SMK Coding. Di mana SMK Coding adalah program dari Diskominfo kepada anak-anak SMK yang fungsinya untuk memberikan suatu ilmu sebagai bekal anak-anak SMK untuk benar-benar menjadi seorang yang profesional di bidang IT. Lalu bagaimana proses itu semua? Di tahun 2017 saya bertemu dengan Sandek, Semarang Android Developer Center, di mana kita belajar bersama dengan tagline-nya Learn, Teach, and Grow, di mana kita belajar, mengajar, dan berkembang. Tempat berkumpulnya para orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ingin belajar tentang Android. Lalu di tahun 2018, di mana saat saya magang di Sanggar Coding, sebuah perusahaan non-profit yang berada di kota Semarang. Tidak hanya tentang IT yang saya dapatkan di situ, namun juga tentang ilmu agama. Di mana saat magang di situ ada banyak hal yang saya dapatkan. Contohnya tentang salat al-insyirah yang berbunyi innamal usri yusra, di mana setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin menurut kalian belajar IT ini sangat sulit, namun percayalah bahwa belajar di setiap kesulitan pasti akan kemudahan, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Insyirah tersebut. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, lalu selanjutnya saya pernah menjadi mentor di SMK Coding, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun, itu baru sedikit dari apa yang saya dapatkan. Banyak yang ingin saya dapatkan selanjutnya. Contohnya apa? Saya ingin kalian bisa menjadi seorang yang dapat berubah Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan teknologi. Karena di tahun 2030, kita mendapatkan bonus demografi, di mana usia produktif menuju puncak-puncaknya. Paling banyak usia produktif. Dan perkembangan teknologi semakin maju. Saya ingin kalian bisa lebih baik dari saya, bisa merubah Indonesia yang lebih baik lagi, menjadi negara yang lebih maju lagi. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa lebih dari apa yang baru saya dapatkan ini. Maka dari itu, untuk adik-adik yang magang, jangan menghiraukan tentang uang. Ilmu yang kalian dapatkan di tempat magang lebih bermanfaat dari itu semua. Uang hanyalah bonus. Namun yang terpenting, ilmu yang kalian dapatkan di tempat magang dapat berguna bagi kalian sendiri, bagi sekolah, dan membanggakan alma mater sekolah dan juga Indonesia. Terima kasih. Saya tunggu karya kalian sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai buat adik-adikku yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, yang sebentar lagi kalian akan melakukan prakerin atau praktek kerja industri atau yang orang-orang sebut itu magang gitu. Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dan juga selalu produktif pada saat-saat pandemi seperti ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi mari kita kenalan dulu, oke? Namaku Arinungki, nama panjangku Denarta Arinungki. Aku salah satu alumnus dari SMK Negeri 8, kejuruannya multimedia. Aku masuk SMK 8 itu dulu tahun 2016. Ya, aku ingat 2016, terus lulus kemarin 2018. Kemudian setelah itu aku lanjut ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Aku ngambil program studi fotografi. Nah, sekarang kita masuk ke kerja industri. Kerja industri itu apa sih? Maksudnya kalian tuh harus kenal dulu magang itu seperti apa gitu. Nah, kerja industri itu adalah kegiatan pendidikan atau pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan ataupun meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya. Kalau kakak di Delicious Fotografi. Jadi kakak sama tim itu kita ada 7 orang itu belajar di sana selama kurang lebih 3 bulan. Nah, terus tujuan dari kerja industri itu apa gitu? Tujuannya itu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi sesuai bidangnya.
Jadi itu passion kalian tuh dikembangin di Dudi ini. Kalian harus berkembang. Kalau kalian masuk telur, kalian harus keluarnya tuh ayam. Jangan kamu masuk telur, keluarnya juga telur. Sama aja bohong kan. Terus yang kedua, mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Jadi, sekolah ini pasti kan akan memberikan dasar pada kalian kan. Terus, tugas kalian ini di Dudi ini, kalian ini akan mengembangkan teori yang ada di sekolah ini. Kalian kembangin entah itu dasar-dasar dari memotret, dasar-dasar dari desain, dasar-dasar dari membuat suatu 3D modeling, seperti itu. Terus yang ketiga, melatih siswa-siswi untuk berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, kita magang tuh waktu itu 3 bulan. Dan aku ngerasain, aku ngukurin sendiri kalau bulan pertama itu aku progresku tuh cuma 30%. 30% nih, itu dikit banget. Aku soalnya 30% tuh buat apa? Buat belajar. Maksudnya teori apa yang aku bisa dapat dari Mas Adi itu, dari kita diajak pre-wedding, kita diajak wedding, gini-gini, terus bagaimana kita bisa menghargai waktu. Nah kayak gitu, itu 30% dari pertama. Terus yang kedua, yang ke bulan kedua, ini aku udah ngerasa 70% nih. Aku udah menguasai gitu. Aku udah menguasai kalau aku bisa menghandle tanpa Mas Adi gitu. Itulah waktu saat itu tim kita dibagi tanpa Mas Adi. Mas Adi bisa motret ke tempat lain. Nah, kita bisa sama asisten Mas Adi yang lainnya gitu. Dan kita bisa jadi fotografer ya walaupun nggak utama, kita bisa nge-backup fotografer utama ini, asistennya Mas Adi. Nah, terus yang bulan ketiga ini udah 100%. Ini menurutku aku udah puas di Delicious Fotografi ini. Aku udah menyerap banyak hal yang ada di maganganku ini. Dari entah itu mental, entah itu bagaimana suatu project, bagaimana menghadapi klien, bagaimana membuat mood klien baik, bagaimana finishing seperti layout, terus ngeprint dan lainnya. Editing itu menurutku kami sudah bisa menguasai itu. Tapi tiap orang-orang kan beda. Nah, ini tergantung juga ke kalian gitu. Kalau aku nyerapnya kayak gitu, tergantung kalian bagaimana kalian bisa menyikapi prakerin yang akan kalian lakukan nanti, kayak gitu. Jadi waktu itu dari SMK 8 tuh ada 7 orang yang ke Delicious. Cuman Delicious ini, Mas Adi ini, dia kerjasama sama istrinya. Istrinya juga seorang fotografer, Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah juga punya CV, itu Adiaksa namanya. Nah, teman-teman magang yang dari SMK 8 ini dibagi 2. Yang cowok-cowok ikut ke Mas Adi, yang cewek-cewek ikut ke Adiaksa. Waktu itu yang cowok tuh aku, Mas Yurdan, Mas Valen, sama Mas Arya. Orang 4 waktu itu. Terus yang cewek ada Mbak Destia, ada Mbak Irvani, terus ada satunya Mbak Mega. Nah itu. Dan uniknya kita itu tuh di setiap kita tuh beda-beda gitu passionnya. Ya walaupun dasarnya foto, cuman passion kita beda-beda. Dan di Delicious ini kita bisa digabungin di situ. Kita sangat berguna di situ gitu loh. Aku sama Mas Jordan, kita foto bisa, tapi kita lebih basic ke video. Terus Mas Arya sama Mas Valen, mereka basicnya ada di foto. Terus Mbak Irvani, itu juga ada di foto Mbak Irvani. Kalau Mbak Destia itu dia bisa desain, dia bisa foto juga. Terus kalau Mbak Mega itu foto sama desain juga gitu. Jadi pembagian kita dalam CV ini tuh enak gitu loh. Delicious dan Adiaksa kan juga butuh video sama foto, terus juga desain juga kan. Nah makanya itu kita sangat beruntung bisa ada di Mas Adi dan Mbak Indah itu. Nah terus ini mindset yang sangat salah ya. Ini aku tegasin, ini mindset yang sangat salah. Kalian magang itu untuk mencari uang. Itu salah banget. Harusnya kalian magang untuk mendapatkan skill, bukan mendapatkan uang. Uang itu nomor kesekian. Menurutku skill tuh yang nomor pertama kalau kalian magang itu. Aku sebulan dapat harus gini gitu, harus 1 juta, harus 2 juta gitu. Atau kalian 3 bulan harus 3 juta gitu, sebulannya kalian sejuta gitu. Kalian akan mikir gimana dapetin uangnya. Kalian gak dapet apa yang diserap dalam Dudi itu, di dunia industri itu. Ya mungkin tiap orang beda-beda, tapi aku gak mau nyalahin ya. Aku gak mau nyalahin, cuman aku dulu waktu itu aku nggak terlalu mikirin uang. Aku mikirnya ya aku bisa dapat apa dari Dudi ini dan bisa aku gunain apa setelah aku lulus dari SMK 8 dan juga aku bisa lulus dari Dudi ini gitu. Setelah aku keluar dari Dudi ini tuh aku bisa apa gitu yang aku dapetin dari Dudi ini, kayak gitu. Jadi aku magang bukan karena uang, tapi aku magang karena aku ingin mendapatkan skill.
kayak gitu. Oke, jadi setelah ini aku mau kasih lihat ke kalian karya-karya yang aku ada di dunia industri. Nih, kayak gini. Nah, terus itu kan tadi kan karya foto nih, karya foto. Nah, aku mau ngasih progres videoku sebelum aku ada di dunia industri dan setelah aku ada di dunia industri, bahkan aku setelah lulus dari dunia industri. Kayak gini. Depan matamu ada sungai mengalir, luas sebuah sungai yang besar. Walaupun gelap dan dalam, walaupun arusnya deras. Crashing here tonight. Menurutku, aku bisa sampai setitik ini ya, walaupun aku belum sampai setitik ini atau setitik yang kata atasnya. Cuman aku bisa memberikan suatu progres yang berbeda dari aku sebelum magang, terus aku magang, terus hingga aku setelah magang. Itu menurutku aku memberikan suatu progres yang sangat beda ya, sangat bagus lah. Itu karena apa? Karena aku magang. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga kalian tetap semangat buat prakerja besok. Dan juga jangan lupa buat berdoa. Oke, semangat magang dan terus berkarya. Aku Ari Nunggi. Sampai jumpa, bye. Oke, recording. Halo teman-teman sekalian, perkenalin, saya salah satu kakak kelas kalian yang bekerja di Undip sebagai teknisi jaringan. Dulu pengalaman waktu saya magang itu, memang saya magang di Undip, ya di tempat ini, belum berubah sama sekali tempatnya. Saya dulu magang di sini, lalu saya bertemu dengan atasannya, lalu saya bersikap tata krama yang baik, saya dekat dengan atasannya, lalu saya setelah lulus mencoba apply ke sini. Ketika saya mencoba apply, saya di training dulu. Waktu saya di training, akhirnya
bosnya setuju dengan saya, lalu saya juga punya skill khusus sendiri, akhirnya saya diterima di sini. Dulu waktu pengalaman magang itu ada satu hal yang buat saya sampai sekarang masih keingetan, yaitu takut. Dulu saya memang takut magang, saya takut nggak punya skill apa-apa. Ternyata kenyataannya di tempat magang itu berbeda. Yang awalnya saya takut nanti saya di magangan saya langsung disuruh kerja tapi saya nggak bisa, tapi saya di magangan ternyata job desk-nya diajarin dari satu persatu perlahan, walaupun nanti ada seperti tugas sendiri yang saya anggap itu emang tantangan tersendiri, seperti saya harus nyeting router sendiri, switch sendiri. Itu memang pengalaman yang menantang, tapi dengan bantuan Google saya bisa. Terus untuk lebih ke ini ya, lebih ke pengalaman setelah saya bekerja, ternyata di sini kita juga memiliki budaya. Budaya ini mencakup seperti tata santun, sopan, lalu harus berpakaian dengan rapi. Di hari tertentu kita harus pakai seragam. Jadi tidak setiap hari kita memakai baju hem, celana jeans. Nah, dan untuk baju teknisinya sendiri juga ada sendiri. Jadi memang di Undip ini belum banyak sekali yang harus Senin harus pakai baju ini, Selasa ini, Rabu ini belum. Jadi lebih tepatnya kita harus pakai baju yang sopan, dan sopannya itu bajunya itu sebenarnya hanya dikit. Baju itu hanya mendukung 20%, 80%-nya ada di sikap kalian sebagai karyawan di sini. Contohnya jika bertemu bos harus gimana, harus disapa, senyum. Kalau untuk pandemi yang sekarang ini, karena sekarang ini bulan Juli masih belum ada kepastian tentang corona hilang, ya kita dapat tambahan yang wajib, seperti kita harus memakai masker ketika berangkat kerja, kita harus memakai kacamata ketika kita berhadapan dengan orang yang harus mendesak kita untuk jarak yang dekat, seperti kita sedang di dalam lift atau di luar ruangan, kita harus dituntut seperti itu. Untuk saya sendiri, posisi kerja di Undip ini sebenarnya saya awalnya itu hanya mendaftar jadi network engineer. Dari SMK saya sudah tertarik sekali dengan network engineer. Kenapa? Yang pertama, saya suka ngelihat orang setelah saya troubleshooting atau internetnya bisa, mereka senyum dan bilang terima kasih. Itu sangat sebuah apresiasi yang tinggi bagi saya. Terima kasih mereka dan rasa senang mereka itu termasuk bayaran yang tidak ada nilainya bagi saya. Untuk selanjutnya, ketika saya masuk ke sini, saya masih berdampingan dengan 2 orang. Namanya Mas Bagus. Mas Bagus itu adalah bukan guru ya, lebih tepatnya kayak coach saya ketika magang dan sekarang jadi rekan kerja, tapi dia sekarang sudah tidak ada. Dia sudah menjadi yang lebih sukses lagi. Jadi sekarang saya harus menggantikan Mas Bagus sebagai sysadmin. Sysadmin ini mencakup beberapa job desk yang lebih rinci, seperti saya harus mengurus jaringan di Undip, saya mengurus server, laboratorium komputer, lalu routing dan router firewall tertentu, termasuk saya yang mengatur semua traffic lalu lintas di fakultas ini. Terus untuk mungkin kalian semua di sini sangat tertarik dengan yang namanya server ya. Kalian semua pasti ingin tahu apa itu server. Di kami memang ada server kami berbentuk seperti 10 unit, tapi itu dijadikan satu rak, dan itu
server itu kita gunakan untuk komputasi. Bagi yang kalian yang belum komputasi, itu komputasi adalah sesuatu yang membutuhkan resource CPU yang banyak. Seperti untuk menyelesaikan sebuah algoritma tertentu, kita harus menggunakan komputer yang disebut HPC, High Performance Computing. Nah, HPC ini tentunya tidak akan jalan jika kita tidak mempunyai alat dan jaringan yang memadai. Di sini untuk jaringannya sendiri kita mempunyai UPS untuk tenaga listrik cadangan. Seperti yang kalian lihat di video berikut ini, ada router dan UPS. Ini adalah layout rak server kami. Memang kita belum bisa sempat merapikan karena di hari saya merekam video ini kita sedang memesan alat baru yang insya Allah datangnya 2021. Memang lama, cuman tantangan tersendiri untuk belajar alat baru itu di kita itu jadi semakin menarik. Kita harus belajar dulu. Lalu di video selanjutnya ini ada fiber. Inilah fiber optik. Fiber ini akan langsung terkoneksi ke router yang di atas tadi. Router tadi ini berupa sebuah 8 port Ethernet dan sisanya yang seperti persegi panjang itu adalah gambar SFP. SFP ini sendiri sebenarnya untuk merubah cahaya yang masuk atau cahaya yang keluar ini menjadi sebuah data. Dari SFP ini kita bisa menggunakan untuk mendistribusikan ke berbagai gedung. Contoh gedungnya saya ambil di lantai 5. Lantai 5 ini itu ada 3 switch. Yang satunya ini untuk 52 port. Switch ini mendistribusikan ke lab-lab kita. Nah, dari lab-lab ini kita bisa memperoleh pelayanan untuk mahasiswa yang ingin menggunakan lab, termasuk WiFi. Kami juga memiliki perangkat WiFi bermerek Cisco, apalagi router untuk VPN. Dan kalian pasti penasaran dengan apa itu HPC kan? HPC ini di video ini ya kalian bisa lihat dia memiliki 2 buah prosesor. Masing-masing prosesornya sangat tinggi menggunakan Xeon. Lalu untuk RAM-nya, karena ini untuk komputasi, RAM-nya tidak memakan RAM yang banyak, tapi akan memakan resource CPU yang banyak. Sepertinya sekian untuk review saya bekerja di sini. Untuk besok yang akan PKL, saya punya satu pesan buat kalian semua. Kalian boleh takut, kalian boleh merasa cemas, tapi selalu peganglah satu pendirian. Rasa takut dan cemas itu bisa hilang jika kalian berani mencoba. Cobalah dahulu dibanding Anda belum mencoba tapi Anda masih penasaran lalu Anda kecewa. Seperti itu pesan dari saya. Saya kakak kelas kalian. Terima kasih. Besok kalian magang dengan jiwa yang baru, semangat yang baru. Mungkin pembekalan dari saya ini agak sedikit boring, tapi ya maaf. Saya masih, ya kita beda 2 tahun 3 tahun dari kalian kok. Intinya jangan patah semangat. Maganglah di tempat apapun, walaupun magang itu tempatnya kecil atau tempat itu besar atau namanya tidak terkenal atau itu terkenal, tetap sopan, santunnya dijaga, tata keramanya dijaga, semangat. TKJ bisa.